Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu. Nah, teman-teman, hari ini saya akan berkunjung ke sebuah museum yang terletak di Kota Bogor, yaitu Museum Perjuangan. Teman-teman di rumah ada yang pernah berkunjung ke Museum Perjuangan Bogor belum? Di sini saya akan membagikan video tentang sejarah Museum Perjuangan Kota Bogor. Nah, simak terus ya. Nah, sekarang saya ada di depan Museum Perjuangan Kota Bogor. Sebelum lanjut videonya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Adep Alfat, umur saya 9 tahun. Saya duduk di kelas 3 SD. Saya bersekolah di SDN Ceplang. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam Museum Perjuangan. Sejarah Museum Perjuangan Kota Bogor merupakan sebuah museum yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dan cerita perjuangan para pahlawan, khususnya di Bogor. Museum Perjuangan Bogor didirikan pada era 1950-an. Inilah beberapa koleksi sejarah Museum Perjuangan, diantaranya senjata api, Nah, koleksi ini merupakan sebuah koleksi senjata api yang berada di dalam Museum Perjuangan Kota Bogor. Senjata ini dinamakan Juki Kanju, pernah digunakan oleh Jepang dalam perang di Burma. Teman-teman, mortir Jepang yang dinamakan meriam parit pernah digunakan oleh pejuang RI. Tapi bahasanya sampai di sini dulu ya videonya. Dan silakan teman-teman yang lainnya. Mari kita jalan. Mari kita jalan lagi, teman-teman. Ini adalah senjata-senjata original. Itu namanya apa? Cuklis. Baca deh. Koleksi Museum Perjuangan Bogor. Dua cuklis namanya. Cuklis dipakai oleh pasukan Foch pada abad ke-18 di Bogor. Ini sebutannya apa? Sebutannya apa nih? Ini kayak senjata gedet gitu deh. Itu bambu itu. Bambu pusaka buat TV ya. Senjata original. Selain koleksi senjata api, ada juga koleksi mata uang. Uang kertas Republik Indonesia, alat tukar yang sah pada masa revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan 1950-an. Miniatur pertempuran.
Sini juga ada mantel teman-teman. Iya, gitu bagus. Mantel berasal dari tentara Inggris yang dipakai oleh seorang pejuang sebagai perwira penghubung saat delegasi konferensi tingkat tinggi Lingajati, Jawa Barat. Inilah salah satu senjata yang digunakan oleh pejuang. Ya teman-teman, di sini juga ada bambu runcing, granat bumbung, dan granat botol. Inilah salah satu senjata yang digunakan para pejuang. Salah satunya bambu runcing, bom granat, dan granat botol. Ini apa namanya? Meriam. Baca. Di sini ada mortir. Di sini juga ada mortir lagi. Iya. Ada topi rampasan dari Belanda, ada dari Inggris, dan juga ada dari Jepang. Ya, topi ini. Dan ini apa namanya, stand gun ya? Kalau Stand gun. stand gun dan pistol mitraliur adalah emang rampasan juga dari Belanda ya, terutama Belanda karena ini zaman-zaman Belanda nih. Pistol ini semuanya asli, ya tidak ada replika, semua asli yang ada di sini. Dan peluru ini kepunyaan dari pejuang, dari para Bapak Parung Panjang di sini. Ada keterangannya, peluru-peluru ini ya dari kita kayaknya yang ini nih, lokal. Seperti ini nih, yang ini nih, peluru lokal. Kepunyaan dari Bapak Pejuang Bogor. Jadi boleh di situ apa bikin videonya ya. Stand gun ini apa, hasil rampasan dari Belanda ya, pistol mitraliurnya. Itu. Berikut senjata yang hasil rampasan yang dipergunakan oleh pejuang Bogor tahun 1945 sampai 1950. Di sini juga ada topi baja, digunakan untuk melindungi kepala dari serangan musuh. Berasal dari Belanda, Inggris, dan Jepang. Suara-suara di saat itu. Lantai kedua.
Jamaluddin. Kapitan Patimura, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini. Di sini juga ada aset-aset penting pada masa revolusi fisik. Terjadinya revolusi tahun 1945 sampai 1950 di wilayah Kabupaten Bogor. Tradisional. Digunakan untuk membuat pakaian BKR pada tahun
1945. Senjata pusaka digunakan oleh pejuang RI untuk melawan penjajah tahun 1945 sampai 1950. Ini apa komunikasi kan itu ada telepon, ada informasi kami ada monsternya ya Pakai kode ya. pakai kode supaya Ya, tidak signal. suara itu kalau cara frekuensinya bener-bener kalau itu mesin cetak mesin cetak itu ini pusaka-pusaka para pejuang yang dipakai untuk melawan penjajah ya. Kan dulu kan waktu berperang di Bojong Kokosan itu yang dibawa itu di dalam dioramanya itu kan para pejuang tuh banyak kan memakai apa aja, ada yang keris, tombak, ada juga yang pakai senjata ya, karena emang rampasan dari Jepang dulu kan. Jepang udah kalah itu waktu Perang Dunia Kedua kan, senjatanya dilucuti juga sama pejuang-pejuang kita atau dirampas, dipakai lagi untuk melawan sekutu itu kan. Setelah 45 itu kan sekutu datang ya, sekutu waktu alasannya untuk melucuti Jepang yang pada waktu itu udah kalah kan Perang Dunia Kedua, dan alasan keduanya untuk mengurus tawanan perang yang ditawan sama Jepang kan banyak juga para interniran itu Belanda, terus juga orang-orang Eropa. Makanya sekutu itu punya misi seperti misi ketentaraan lah. Tapi ternyata diboncengin dengan nikah ya, menjajah lagi, ingin menjajah lagi. Nah, sebut agresi Belanda kedua itu. Jadi pertempuran lagi di situ lebih banyak korban lagi karena kan ini sekutu yang dihadapinya pemenang Perang Dunia Kedua. Bahkan sekutu waktu membombardir Surabaya dulu itu kan Jenderal Malabinya gugur itu, dia marah, bahkan menghadapi rakyat Surabaya itu seperti menghadapi Nazi. Tentara Nazi kan hebat ya, seperti menghadapi tentara Nazi, tentara Jepang menghadapi rakyat Surabaya itu. Karena kan di Surabaya itu disuruh menyerahkan senjatanya, dan dia disuruh satu-satu dengan bawa bendera. Tapi kan nggak mau para pejuang itu, lebih baik bertempur. Matilah sampai habis. Terjadilah pertempuran itu, dikerahkan pasukan itu, pasukan darat, pasukan laut, pasukan udara itu itu Surabaya itu 10 November itu kan. Sebenarnya sebelum 10 November itu ya itulah kejadiannya, banyak yang sampai gugurnya matinya Malabi itu. Dan pertempuran di Ambarawa juga seperti itu ya. Di Ambarawa itu kan di Jawa Tengah ya, yang cepit udang itu ininya digunakan taktik bertempurnya itu sama Panglima Jenderal Sudirman itu. Dia mundur ke Semarang, sampai mundur ke Semarang itu kalah itu kan. Itu padahal pasukan sekutu tuh pemenang Perang Dunia Kedua, tapi menghadapi pejuang kita, emang sih ya kita udah ada pendidikannya juga ya kan. Waktu zaman Jepang juga ada tentara kita didik jadi tentara peta itu ya. Terus juga waktu zaman Belanda juga emang banyak yang bangsa kita juga jadi tentaranya orang Belanda ya pada waktu itu. Ya, makanya dari didikan itu dia mempunyai strategi perang. Waktu pertempuran di Bojong Kokosan itu Pak, menggunakan sistem pertempurannya itu memukul tengkuk ular berbisa. Karena kalau ular berbisa itu dipukul dari depan, dia kan pasti kalau bahaya. Terus kalau di belakang, makanya taktiknya itu melumpuhkan atau memukul tengkuk ular berbisa. Karena pada waktu itu sekutu yang mau ke Bandung itu kan melalui jalan darat itu, Bojong Kokosan itu kan dari Sukabumi. Itu panjangnya iring-iringan itu sampai 12 km dengan peralatan tempurnya yang sangat luar biasa kan pada waktu itu. Makanya para pejuang Sukabumi itu ya menggunakan taktik seperti itu, sehingga kewalahan juga itu. Kewalahan itu padahal senjatanya apa adanya itu. Dan terjadi pertempuran itu sore hari. Kalau saksi sejarah ya kita dengar sekitar jam 4 sore. Ya pada waktu itu katanya wah para pemuda atau para pejuang itu udah nggak takut, bahkan seneng gitu, disuruh pada posisi masing-masing kan gitu kan. Bahkan berita itu emang udah disampaikan sebelum terjadi iring-iringan sampai situ, mereka udah siap-siap gitu. Sekutu kewalahan, walaupun emang nggak terkalahkan ya, tapi kewalahan. Panjang banget iring-iringannya.
banyak sekali korban di situ ya, banyak. Tapi sore harinya sampai kehabisan amunisi itu. Para pejuang itu kehabisan amunisi sekitar jam 5 sore udah habis. Jadi makanya mereka meninggalkan ini arena pertempuran ya ke masing-masing lah, dan Sekutu melanjutkan perjalanan, tidak mendapatkan perlawanan lagi. Akhirnya dia membabi buta, menembaki sepanjang jalan dari Bojong Kokosan sampai Parung Kuda. Bahkan esok harinya ketika datang bantuan dari pesawat tempur membombardir di daerah Cibadak. Itu kan karena pejuang kita tadinya nggak ada perlawanan, bukannya nggak ada perlawanan, karena emang mereka udah kehabisan amunisi, sehingga Cibadak itu dibombardir. Sedangkan di Cibadak itu banyak sekali masyarakat biasa ya, seperti pedagang, petani. Itulah kekejaman Sekutu itu emang seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah ya, kan ada konferensi ya di luar negeri. Bukan berarti habis banget Sekutu enggak, karena ada konferensi, akhirnya mereka ya mengakui kedaulatan Belanda, juga sampai mengakui dan mengingatkan Indonesia merdeka. Dan di sini maaf ya, di sini kental sekali ini kan seperti baju yang ya ada berlumur darah ya. Terus ada asli. Baju Bapak Bupati Bogor dan baju seragam polisi ini. Ini artinya di sini benar-benar asli ada di sini jejak pejuang. Tapi sayang sekali ya Bu ya. Bangunannya gitu. Ya kan? Bangunan coba kalau ini diperhatikan. Perhatikan dirangkul. Ini itu ada semacam ini kan cagar budaya, pemeliharaan cagar budaya gitu. Kan ini kan udah cagar budaya. Ini terlepas dari siapa yang mengurus ya. Kan ini kan Museum Perjuangan ini kan dari hasil rembulan pejuang. Artinya dari pejuang untuk mendirikan museum ini kan ini ada dari pejuang Sukabumi, Bogor, Cianjur ya, tapi memilih daerah sini untuk menyimpan ininya ya Nah, di sini tapi kan tetap pemerintah daerah sini malah kan bangga ada museumnya di sini. Tempatnya gitu di ini. Diperhatikan. Ini enggak ada loh. Yang jaga ini enggak ada yang mau kerja di sini. Karena tadi gaji mereka enggak mau. Itu yang jaga Pak Ben sendiri tuh yang di bawah. Kalau saya relawan, saya mau datang ke sini tuh enggak sebodoh ya. Cuma digaji aja enggak. Cuman kita merasa terpanggil aja. Di sini ya Allah, kalau melihat pejuang itu udah luar biasa kan, udah kerasa sekali di sini nuansanya Bu. Maaf ya kalau bisa ngerangkan, auranya sedih di sini. Sedih nih. Kan merebut senjata itu Pak, yang itu kan senjata rampasan ya dari Jepang ya. Terus juga itu ada dari Belanda, itu kan ada ininya juga tuh, ada tanda lencananya juga. Yang punya senjata itu maksudnya. Dia mempunyai pedang itu kan dia dari pasukan berkuda. Yang ini kan lencana ini kan emang lencana yang diberikan kepada yang pemegang ini. Misalnya ini lencana ini dari kerajaan Belanda diberikan kepada orang yang sudah berjasa kepada mereka gitu kan, bertugas di Indonesia. Lencananya baru dapat lencana. Ini berharga Bu. Ya, jadi perlu pengawasan juga sebetulnya. Walaupun ini benda seperti ini, tapi sangat berharga sekali nilainya. Pemerintah harus sama sekali ayo. Makanya saya merasa sedih, ya Allah, ini orang yang bisa berbuat kan, pemerintah bisa berbuat dengan dana yang ada mengalokasikan untuk biaya perawatan cagar budaya. Lah kalau saya sih mau datang mau enggak, tapi kan terikat jadinya. Bukannya terikat karena digaji aja enggak, sebenarnya enggak. Saya rumah Cikertek, Bu. Ibu di mana, Pak? Bapak. Bogor sini sih. Cikertek. Jasmine ya. Saya Cikertek 2 kali naik angkot ke sini. Tapi ya enggak apa-apa. Kalau alhamdulillah saya masih dikasih ongkos ke Bapak Ben, kasih ongkos pulang pergi, kasih paling lebihnya maaf 10.000, 20.000 buat makan habis. Kalau saya ada keluarga apa bakalan? Saya nggak ada keluarga, artinya udah pada misah, udah bisa punya anak, udah pada misah, udah punya cucu ya. Anak saya udah nikah, udah alhamdulillah. Yang satu lagi masih tanggungan, cuman ada kakaknya, alhamdulillah itu. Anak saya yang kecil masih itu Jawa Timur, masih Jawa Timur Pak. Kuliah di Jawa Timur di kampung Inggris di Pareng. Alhamdulillah sih. Tapi ada kakaknya yang bantu. Kakaknya udah lulus S1 tahun 2019 waktu kalau dia kakaknya di Taskia, kuliahnya di Sentul itu. Di Pak Tony Sapi'i ya dulu yang ini. Kalau adanya alhamdulillah di kampung Inggris itu mereka berjalan sendiri-sendiri aja. Mereka dapat beasiswa semuanya. Saya bisa di sini seperti itu. Ya Allah gitu. Tapi saya sedih balik. Ini apalagi pakaian ini maaf ya. Ini pakaian Bapak Haji Pantoni Pak. Itu berarti dikubur sama? Bukan, yang dikubur yang dikubur ini. Barang-barangnya? Enggak, yang dikubur yang ini. Yang itu beda lagi Pak. Oh. Kalau ini diketemukan di dalam kuburan dengan jasad pejuangnya. Ini peluru ini sampai karatan kan.
Kalau itu adalah pakaian Bapak Haji Fatoni. Haji Fatoni ini adalah seorang kalau zaman sekarang intelnya bangsa kita, karena pada waktu Belanda itu kan ABRI atau tentara itu kan dicari, bahkan dibunuh. Kalau dia sering ini baju ini, dia baju samaran dia. Kadang-kadang jadi seorang petani, jadi pedagang gitu. Tapi beliau gugurnya ada yang nembak dari belakang. Jadi dia nggak tahu siapa yang nembaknya. Ya, beliau ini dia melakukan perjalanan dari Banten sampai ke Batavia ke Jakarta dengan jalan kaki, Bu, 3 hari 3 malam di zaman dulu ya. Apalagi dia seorang pejuang. Padahal dia setelah gencatan senjata dengan Belanda, begitu dia jalan ada yang bunuh. Nggak tahu sampai sekarang nggak ketahuan, karena di situ nggak ketahuan siapa yang bunuhnya, nggak tahu itu dari musuh atau dari bangsa kita sendiri ya. Karena dia adalah seorang intel sebetulnya. Nah, ini pakaiannya. Dan kalau misalnya beliau ditembak di bagian badan, otomatis bajunya kan lubang, rusak. Ini enggak. Berarti mungkin di bagian kepala atau apa. Nah itulah, ini sejarahnya. Nah kalau yang ini sejarahnya diketemukan di dalam kuburan dengan ini. Jadi ini diketemukan di Bogor Barat. Artinya ini jejak pejuang ini di sini semuanya ada dan asli. Ya Bu ya, tidak ada replika, semuanya asli, baik senjata rampasan atau senjata yang dipunyai sama pejuang. Model itu kursi itu. Ini ada kursi eksekusi ya. Kursi ini dulu ada di daerah Peledang. Ini. Kan karena penjara itu kan dikuasai sama penjajah dulu. Jadi ketika bangsa kita atau pejuang kita yang ditahan dan dihukum mati, dieksekusinya di kursi ini. Dia ditembak di sini, disiksa di sini. Jadi ini juga ada sejarahnya. Makanya maaf, ini sedih, ini nuansa sedih di sini. Makanya kadang-kadang saya suka sedih tapi nggak ada lagi gitu. Ada semacam pesan masuk gitu kan. Makanya kalau di sini ya kita sih ngedoain aja Pak ya, dengan Al-Fatihah, insya Allah mereka bahagia. Dan karena kan ini banyak orang pejuang yang pada waktu itu kan berjuang untuk negara ini kan. Itu seperti itu baju Bapak Kapten Muslihat. Kenapa bolong? Emang dia tertembak ketika itu di bagian perutnya. Ya. Tapi ini asli kan, Mbak? Asli. Ini darah beliau di sini, Bu. Ya, darah Kapten Muslihat nempel di sini karena waktu tembak emang kaosnya ini. Bukan kaos ini mah ininya sebagai replikanya, bukan. Asli ini. Jadi harusnya bangga bahwa ini di sini tuh ada jejak pejuang asli di sini, masih utuh pakaian seperti itu, pakaian Bapak Bupati Bogor. Ini pakaian Bapak Bupati Bogor, Pak. Bapak R.E. Abdullah. Beliau juga seorang pejuang. Baju ini pernah dipakai sama beliau ketika berperang dengan Belanda. Ya, dengan memakai baju ini, memberikan artinya kan dia kan berarti seorang pemimpin juga kan, ada anak buah. Dan ini ada pakaian Palang Merah Indonesia. Ini bercak darah. Ya ini bercak darah yang di sini yang nempel sudah mengering. Dan bendera ini adalah kain untuk menutupi jenazah pertama ini. Jadi kalau ada pejuang kita atau pejuang yang gugur tertembak, ini kain ini menutupi jenazahnya. Ini kan bendera ini. Ya ini ada baju PMI dan kalau di sini adalah baju polisi. Dulu seragam polisi Bogor dan sekitarnya tahun 57 58 ini seragamnya. Jadi di sini sangat apa ya? Sangat berharga aja sangat berharga sekali. Sudah menonton video ini. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian. Saya Ade pamit undur diri.